beda genre. Dia musik, aku entertaining. Alhamdulillah sih so far sampai detik ini dia bisa, yang pertama sih alhamdulillah dia bisa menyeimbangkan ya antara pendidikan sama karir bermusiknya, itu yang paling utama. Terus memang dari awal saya bilang tolong kalau memang udah di entertain ini komitmen, konsisten, karena dari situ kan bisa melihat kan bagaimana cara untuk kedepannya gitu kan. Dan alhamdulillah dia bisa bisa memberikan impact yang positif juga buat saya gitu kan. Terus dia tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak juga alhamdulillah tercapai juga ya, karena emang saya bilang boleh berkarir tapi tolong pendidikan harus jalan, harus selesai, dan dia udah membuktikan itu. Alhamdulillah so far senang banget, dan sampai di titik ini pun juga alhamdulillah progres terus ya karir musiknya, dari yang pertama musik cover-cover seperti itu sampai akhirnya dia punya single-single sendiri, ada mini album, dan alhamdulillah sekarang album keluar seperti itu. Memang dari awal mengarahkan Raisa bernyanyi, tidak ikut acting atau seperti apa nih Om? Sebenarnya memang dari kecil dia tuh udah suka nyanyi ya. Dari umur 4 tahun memang kan saya sering jemput dia waktu TK juga gitu kan. Terus di mobil tuh memang dia sering bergumam ya. Terus dia nyanyi sendiri. Terus dia udah 5 tahun tuh udah beberapa hafal lagu-lagu Indonesia gitu kan. Saya bilang, wah ini kayaknya berbakat untuk jadi penyanyi ini. Makanya aku sama dia sekolahin piano dulu, gitar, dan akhirnya vokal. Akhirnya alhamdulillah dia komitmen dengan les-lesnya itu, udah akhirnya berjalan langsung lah sampai sekarang. Sempet coba di dunia acting nggak sebenarnya? Sebenarnya Arahkan ya. mengarahkan sih enggak, cuma memang dia soulnya sih lebih ke nyanyi ya. Tapi memang dia kemarin sempat kan waktu itu ada satu film layar lebar lagu Cinta Untuk Mama. Dia sempat di situ dia ngarang lagunya, dia jadi original soundtracknya juga di situ. Tapi memang ada satu peran yang memang di situ agak penting, dan dia coba terjun ke situ. Tapi dia bilang, kayaknya aku soulnya nggak di acting deh. Aku lebih suka di belakang layar. Maksudnya memang dia lebih suka menciptakan lagu buat soundtracknya itu lagu. Jadi memang pas dicoba, aku masih belum pure nih ya feel-nya di dunia acting. Jadi please lah kasih aku kesempatan satu-satu dulu ya. Mungkin kalau nanti kedepannya mungkin aku mau. Cuman untuk sekarang ini kayaknya aku lebih passionnya ke nyanyi kali ya, lebih ke vokal, lebih ke nyanyi. Jadi seperti itu. Betapa mungkin bisa dibilang kebayang nggak sih akhirnya Raisa tuh bisa sebesar ini dari kecilnya. Itu. Berpikir kadang kan ya udah gitu acting, anak acting atau banyak para selebriti lain yang anaknya tapi beda gitu loh. Jadi Raisa tuh banyak yang mungkin belum tahu ya kalau akhirnya ternyata adalah Iya sih, alhamdulillah sampai sekarang pun juga sama sekali nggak nyangka ya. Maksudnya memang alhamdulillah dia adalah seorang pengarang ya, songwriter juga. Terus apapun yang dia ciptakan memang alhamdulillah juga ya. Mungkin Allah baik banget sama dia juga, memberikan semua lagu-lagu yang dia ciptain memang lumayan agak booming kan. Seperti kayak Kalau Rumahku, ada beberapa Losing Us juga. Makanya sampai sekarang pun saya, apakah benar sampai di titik ini gitu kan Raisanya. Tapi alhamdulillah banget deh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan Raisa sampai di titik ini. Terima kasih banyak gitu. Selesai sudah bisa dibilang permintaan dari Om untuk pendidikan, dia sudah menyelesaikan dan karirnya juga udah alhamdulillah. Iya. Sudah baik, bangga sih seperti apa sih mungkin Om sebagai ayah nanti. Iya. Kan ada ya, beberapa orang yang sudah karirnya sudah ini, pendidikannya sudah pada lupa. Karena sudah punya penghasilan sendiri. Iya. Ya makanya alhamdulillah saya bilang sama Raisa please kamu sama Allah diberikan kenikmatan yang banyak banget gitu kan. Jadi please tolong kamu menjaga konsisten kamu dalam hal karir kamu. Terus kamu dalam pendidikan kamu juga udah mempercayakan, maksudnya udah memberikan seperti goalnya dia udah dapat gitu kan. Jadi buat saya juga apapun yang saya pernah bilang sama dia, please pertama pendidikan dulu, dan dia udah nyelesain semuanya. Jadi saya bilang tolong please be humble, kamu dikasih Allah udah banyak banget, tolong konsisten sama pekerjaan kamu. Terus sampai sekarang pun alhamdulillah dia bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita juga kan, impact yang positif. Jangan sampai neko-neko, jangan sampai salah alur, jangan salah pertemanan terutama kan. Yang penting yang utama adalah please sholat jangan pernah tinggal, kamu dikasih keberkahan banyak banget sama Allah, itu yang paling penting sih buat saya. Dengan begitu kan dia bisa menjaga ya dari semua orang-orang yang bisa memberikan dia impact yang gak negatif, itu aja sih. Buat Raisa, selamat buat album barunya. Mudah-mudahan albumnya insya Allah diberikan
yang paling bagus lah ya, maksudnya bisa booming juga, bisa diterima di semua masyarakat dan belantika musik Indonesia, terutama itu sih. Congratulations Reza, selamat ya buat album barunya. Lagu favorit yang Om dengar dari Reza? Dari tadi 9 track yang ada, yang paling tersentuh adalah Telapak Tanganku. Itu yang paling keren karena memang di situ bukan menceritakan cinta sama sesama aja atau manusia, tapi kepada Tuhan. Itu yang paling luar biasa buat saya. Sama sekali nggak ada pure. Cuman kalau dia memang beberapa, kalau setiap lagu baru pasti dibilang ya ini gimana lagunya. Oke, ini emang lagunya dia oke semua sih buat saya ya. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih sama-sama.